Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin segenap para jamaah, wabil khusus para kesepuhan dan juga ketua serta jajaran DKM Masjid At-Taqwa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat yang berbahagia ini, atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada saat ini masih kita diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semoga dilanggengkan sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat dan kita termasuk sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kita telah mendekati pada hari raya Idul Adha, di mana pada hari raya Idul Adha ada satu ibadah yang ketika kita laksanakan pahalanya luar biasa, sehingga kita mengambil satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a Yahudiyah wa insya'a Nasraniyah. Kanjeng Nabi mengatakan, barang siapa yang mempunyai keluasan harta, kelebihan harta, falam yudhi, akan tetapi tidak melaksanakan kurban. Nah ini falyamut insya Yahudiyah wa insya Nasraniyah, maka hendaklah ia mati bila Allah menghendaki dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi aiman azharul Islam wa akhfal kufro, kalau mukanya Islam akan tetapi kelakuannya seperti Yahudi. Jadi mudah-mudahan dengan berharap atas rahmatnya Allah bagi siapapun yang diberikan Allah kelebihan harta, semoga kita mampu melaksanakan ibadah yang kaitan dengan hayawan yang dinamakan kurban. Sebab itu adalah merupakan salah satu ibadah yang ketika kita laksanakan
waktunya pun hanya keterbatasan, yaitu pada saat hari raya Idul Adha dan hari tasyrik berikutnya. Maka di sini ada tafsir. Salah satu kabar gembira bagi orang yang melaksanakan kurban. Sayyidina Ali hadis ini dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah, barang siapa keluar rumah hanya untuk membeli hayawan kurban. Nah, ini setiap satu langkah Allah akan berikan 10 kebagusan, dilebur 10 kejelekan, dan diangkat oleh Allah 10 derajat. Satu langkah ketika kita hendak membeli hayawan kurban. Lalu setelahnya kita datang ke tempat kurban, ke tempat di mana hayawan itu akan diperjualbelikan. Lalu kita nawar dengan beberapa bahasa. Idza takallama fi siraiha kana kalamu tasbihan. Ketika kita datang ke tempat di mana kita akan membeli hayawan kurban, maka nawarnya pun itu merupakan tasbihan. Jadi akan mendapatkan pahala membaca tasbih. Makanya kalau nawar hayawan kurban, ketika kita berencana untuk membeli hayawan kurban, nawarnya jangan sebentar. Nawarnya sampai lama, sampai sejam. Loh, kata si penjual, Pak, kalau mau beli aja, kalau enggak ya udah aja. Oh enggak, saya sengaja. Kalau tawar menawarnya sampai sejam, berarti kita seolah-olah punya penilaian baca tasbih sampai 1 jam. Artinya apapun yang dilakukan kita berkehendak untuk membeli hayawan kurban, maka setiap satu pembicaraan yang kaitannya dengan pembelian hayawan kurban itu Allah akan berikan pahala membaca tasbih. Wa idzana pada samana kana lahu bikulli dirhamin sab'u mi'ati hazanatin. Ketika kita ada kesepakatan, andaikan berapa harganya, kalau harganya misal 3.500.000, lalu kita bayarkan setiap 1 rupiah yang kita hendak belikan hayawan kurban, itu Allah akan gantikan 700 kebagusan kali 3.500.000. Wow. Setelah dibeli lalu kita bawa, tujuan untuk disembelih. Ketika hayawan kurban itu diletakkan di tanah hendak untuk disembelih, maka setiap lokasi tempat di mana hayawan itu akan disembelih, istaghfarallahu kullu khalqin min maudhiha ilal ardi sabiah, maka akan memintakan ampunan untuk seseorang yang telah melaksanakan kurban seluruh makhluk yang ada di sekitar tempat penyembelihan sampai lapisan bumi yang ke-7. Masya Allah. Itu kinayah saking luar biasa pahala yang didapati oleh seseorang yang telah melaksanakan kurban. Ketika disembelih, maka keluarlah darah
setiap satu tetes yang dikeluarkan darah dari hewan yang kita kurbankan, maka Allah akan menciptakan dari tetesan darah yang keluar dari hewan kurban 10 malaikat. Kalau satu tetes Allah jadikan 10 malaikat. Kalau sampai mengalir banyak, nggak terhitung. Satu tetes dari hayawan yang kita sembelih, darahnya Allah akan jadikan 10 malaikat yang keseluruhannya akan memintakan ampunan untuk seseorang yang melaksanakan kurbannya. Lalu setelah disembelih, maka dagingnya kita bagi-bagikan pada yang berhak untuk menerima dari daging kurban. Lalu mereka masak, lalu makan. Maka setiap sesuap daging yang telah kita berikan, Allah akan berikan pahala bagi orang yang melaksanakan kurban. Satu suap pahalanya sama dengan memerdekakan seorang sahaya dari keturunan Nabi Allah Ismail. Wow. Maka Nabi SAW mengatakan pada Siti Aisyah, Aisyah, dahulukan kurbanmu dan saksikanlah kurbanmu, sebab dagingmu di setiap tetesan darah yang menetes dari darah kurban yang kamu kurbankan, maka Allah akan mengampuni padamu dosa-dosa yang telah engkau lakoni. Sehingga Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, alana khoswatan amlil mu'minin amah. Apa ini kurban hanya untuk kami Rasul, atau untuk umumnya seluruh umat mukminin? Nabi menjawab seketika, kata Nabi, balana walil mu'minina amah. Nah, ini kurban bukan hanya untuk kita, tapi untuk kita dan untuk seluruh umat mukminin secara menyeluruh. Nah, Nabi terhadap Siti Aisyah menganjurkan, memerintahkan untuk melaksanakan kurban. Sehingga Siti Aisyah sampai nanya, apa untuk hanya kepada kita saja? Tapi jawabnya Rasul, tidak, akan tetapi untuk keluarga Rasul dan juga seluruh umat muslimin dan muslimah. Maka ini menjadikan satu cerminan bagi diri kita. Ya, ini bahwa anjuran min babi itlaqil khas wa iradatil am. Nabi hanya memerintahkan kepada Siti Aisyah yang pada pengertiannya bukan cuma hanya Aisyah yang diperintah, akan tetapi kita termasuk di dalamnya seorang umat Kanjeng Nabi Muhammad, sama kita pun diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Maka kalau kita mengingat dari hadis qudsi, Nabi Daud mengatakan ketika ia berdoa sampai munajat, Nabi Daud, ya Allah, apa pahala seseorang dari umat Muhammad yang melaksanakan kurban sehingga hebat amat, apa pahalanya ya Allah? Allah menjawab, sawabuhu an utiha bi kulli sya'atin ala jasadihi asra hasanatin wa anu asra sayyatin wa arfa'u lahu asra darajatin. Allah memberikan wahyu terhadap Nabi Allah Daud. Kata Allah, Daud, pahala umat Muhammad yang telah melaksanakan kurban dari umat Kanjeng Nabi Muhammad akan aku berikan setiap sehelai rambutnya 10 kebagusan
dilebur 10 kejelekan dan diangkat oleh Allah 10 kali derajat. Kalau kita hitung sehelai rambut pahala dihitung 10 kebagusan, dilebur 10 kejelekan dan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berapa kita mampu menghitung dari itu sehelai rambut saja, penilaian udah seperti itu. Kalau ini menunjukkan kinayah orang yang melaksanakan kurban itu, jadi tidak ada titik banding, pahalanya luar biasa. Bahkan walahu bikulli sya'ratin qasrun fil jannati, bagi seseorang yang telah melaksanakan kurban setiap sehelai rambut Allah akan jadikan gedung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa markabun min zawatil ajniha qat'uha muddul basar, dan Allah akan jadikan kendaraan yang mampu min zawatil ajniha, yang mempunyai sayap, khotwah mudul basar, jadi langkahnya mudul basar seluas pandangan mata. Allah akan berikan kendaraan yang dimana kendaraannya itu adalah khatwahul basar, langkahnya seluas pandangan mata. Siapa yang akan menaiki kendaraan itu? Ya rakabu ahlul jannah, yang akan menaiki kendaraan itu adalah golongan ahli surga. Wayatiru biha haitsu yasha, maka dia terbang sekehendaknya. Nah, sampai dikatakan ama alim ya Daud, kamu tahu wahai Daud, an-nadhaya hiyal madhaya, kurban adalah merupakan salah satu kendaraan di mana seseorang akan menaiki kendaraan itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kurban akan menghilangkan balai malapetaka yang huru hara yang ada pada yaumil qiyamah. Maka ada satu hikayat, Syekh Ahmad bin Ishaq mengatakan, kata Syekh Ahmad, aku punya saudara fakir sekali, akan tetapi sekalipun ia fakir, setiap tahun selalu melaksanakan kurban kambing satu. Dia sengaja, sekalipun keterbatasan dalam sisi materi, dia mengumpulkan uang dalam jangka 1 tahun, berapapun kemampuannya, yang akhirnya setelah terkumpul dalam jangka 1 tahun, sekalipun dia dengan banyak keterbatasan, selalu berencana untuk melaksanakan kurban setiap tahunnya. Begitu wafat, kata Syekh Ahmad, ini saudaraku begitu wafat, aku menyolati. Setelah itu aku berdoa, kata Syekh Ahmad, ya Allah, Allahumma arini akhi fi naumi fa'as'alhu an hali. Ya Allah, berikan aku mimpi terhadap saudaraku yang fakir. Aku akan tanyakan dalam mimpi itu bagaimana tingkah mereka setelah dia meninggal dunia, yang dimana waktu hidupnya selalu menyempatkan dan selalu berusaha, sekalipun keberadaannya sangat-sangat terbatas, dia berkeinginan selalu melaksanakan kurban dalam setiap tahunnya. Aku berkeinginan untuk tahu tentang hal yang dia lakukan. Begitu munajat Syekh Ahmad pada Allah setelah menyolati akhir salat 2 rakaat, lalu munajat pada Allah.
Panumtu alal wudu. Ketika itu kata Syekh Ahmad, aku ketiduran dalam posisi berwudu. Begitu ketiduran, pas aku bermimpi, seolah-olah kiamat terjadi. Seluruh manusia terkumpul dalam kuburan masing-masing. Faizan akhiratibun ala farsi. Setelah seluruh manusia yang berada pada kuburan itu seluruhnya dikumpulkan, seorang saudaraku terlihat rokibun ala farsin. Dia menaiki satu kendaraan. Kalau dulu di zaman Rasul itu kalau dulu zamannya, di satu zamannya, kendaraan itu paling termewah kuda yang ada culat putih dari mukanya itu. Ya kalau bahasa sekarang apa ya? Ya kendaraan paling mewah. Terlihat sama Syekh Ahmad bahwa ini saudaraku yang fakir, yang sama sekali dengan keterbatasan mereka berusaha untuk melaksanakan kurban dalam setiap tahun, telah ketemu dalam mimpi. Begitu ketemu, dia naik kendaraan yang sangat mewah. Di tangannya masih banyak kendaraan-kendaraan yang lain. Maka di situ Syekh Ahmad mengatakan, wahai saudaraku, apa yang telah Allah berikan kepadamu? Ia menjawab, alhamdulillah Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Dengan apa? Lalu dia mengatakan, karena aku telah melaksanakan sedekah pada seorang ibu-ibu yang fakir fisabilillah. Lalu Syekh Ahmad mengatakan, itu kendaraan di depan kamu sampai banyak begitu, sampai mewah begitu, itu kendaraan apa? Kola, dia mengatakan, tuhaya fid dunia, ini adalah kurban-kurbanku waktu aku berada dalam posisi di dunia. Karena ketika dia berada di alam dunia, sekalipun dengan keterbatasan, dia berkeinginan dalam setiap tahun untuk mewujudkan kurbannya. Nah inilah di depan aku seluruh kendaraan yang Allah buktikan di depan aku, sampai kendaraan ini mewah-mewah, ini merupakan adalah kurbanku ketika aku masih berada dalam dunia. Wallati arkabuha awalu udhiyati, dan ini yang aku taiki kurban ini adalah permulaan dari kurbanku. Lalu Syekh Ahmad mengatakan, ila aina qasulta, sekarang berkehendak untuk mana kamu? Qala ilal jannati, aku akan pergi menuju surganya Allah dengan kendaraan yang aku miliki. Itu kurban. Setelah itu fagobah an basori, menghilang tanpa kerana. Pas bangun, subhanallah. Nah, ini menunjukkan, bukan berarti menetapkan hukum lewat mimpi, bukan. Akan tetapi ketika mimpi itu timbul dari seseorang yang dimana telah mempunyai kedekatan dengan Allah, sehingga Allah berikan satu keistimewaan pada dirinya, mukasyafah. Nah, ijma ulama baru menetapkan, ya, kalau Nabi Allah Ibrahim, ya, ketika melaksanakan kurban terhadap anaknya Ismail, itu pertamanya. Kenapa? Ya pertamanya lewat mimpi dari malaman tarwiyah. Begitu bermimpi Ibrahim ditagih pada malaman tarwiyah, malaman tanggal 8. Lalu kata seorang kakek-kakek bertemu dalam mimpi, kamu aufi nazar, hendaklah kamu tepati apa yang pernah engkau nazarkan. Lalu Ibrahim berpikir, kata Ibrahim, aku nazar sementara apa yang pernah aku ucapkan?
Begitu ingat, oh, ia pernah mengatakan bahwa Ibrahim kurbannya tidak sedikit, kambing, sapi, kerbau, unta, berapa ratus yang Ibrahim kurbankan. Lalu semua masyarakat dengan kehebatan Ibrahim, dengan kedermawanan Ibrahim, sampai-sampai seluruh masyarakat memuji Ibrahim, mengatakan, jangankan harta, seandainya aku berikan rezeki anak oleh Allah, akan aku kurbankan. Sehingga dalam jarak waktu yang sekian lama, sampai kepada tepat pada tanggal tarwiyah, bermimpi, Ibrahim, sekarang kamu punya anak, aku berikan anak, dan kamu sekarang tepati nadarmu. Ingat, oh, dengan mengatakan, jangankan hayawan yang aku miliki, seandainya aku diberikan karunia anak oleh Allah, akan aku kurbankan. Akhirnya itu menjadikan salah satu nadar Nabi Allah Ibrahim. Maka ketika kita berbicara, jangan sembarangan. Nanti al-insan mubtalan bimantiki, manusia akan Allah beri ujian bagaimana dengan perkataan kita sendiri. Ibrahim waktu itu jangankan hayawan, seandainya aku berikan rezeki anak oleh Allah, akan aku kurbankan. Dengan perkataan itu Allah akan menguji dengan perkataan Ibrahim waktu itu. Sehingga pas di malam tarwiyah ketemu dalam mimpi, maka Ibrahim mengatakan, ini mimpi dari setan atau dari Allah. Kalau dikatakan mimpi ini dari setan, nah, tapi kita ketika tidur dalam posisi sama-sama punya wudhu. Tapi kalau ini memang bermimpi perintah Allah, masa Allah memerintahkan untuk mengorbankan anak, menyembelih anak. Lalu disitulah dengan keraguan Ibrahim, maka pada tanggal 8 itu dinamakan tarwiyah, dengan keraguan. Maka meningkat pada malam selanjutnya, malaman tanggal 9 yang disebut malam Arafah. Ibrahim dengan mimpi hal yang sama. Akhirnya baru di situ terbuka, oh, ini adalah merupakan mimpi dari Allah. Kemudian lanjut pada malam nahar, malam lebaran, malam takbiran. Nah, malam 10 di situ sama bermimpi, esok harinya baru dilaksanakan. Nah, ceritanya memang itu panjang. Jadi intinya, kurban adalah merupakan salah satu kendaraan di mana seluruh manusia ketika nyampe alam mahsyar, huru hara, ujian, cobaan, balai yang Allah berikan bermacam, beraneka ragam, maka itulah kurban yang akan menjadikan salah satu kendaraan dan akan menghilangkan huru hara yang ada pada yaumil qiyamah. Maka ia mengatakan, kata Syekh Ahmad, sekarang kamu hendak pergi kemana bawa kendaraan sekian bagusnya ini? Dia mengatakan, ilal jannah, aku akan pergi menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dia menghilang. Setelahnya itu dia akhirnya menghilang. Masya Allah. Nah, kemudian kita lihat dari riwayat lain, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Anas dan Sayyidina Ali dua-duanya berkata, bagaimana, kata mereka, Nabi SAW pernah mengatakan begini, idza husyiral mu'minuna min kuburihim yaqulullahu ta'ala ya malaikati la tamsu ibadi rajulina balir kabuhum ala najaibihim fa innahum i'tadrukum fid dunya. Kata Kanjeng Nabi, idza husyiral mu'minuna min kuburihim,
ketika dikumpulkan seluruh mukmin dari kuburannya, Allah mengatakan, wahai malaikat, la tamsu ibadir rajulin, jangan kau biarkan hambaku berjalan kaki, balir kabuhum, taikilah mereka ala najaibihim, pada kendaraan-kendaraan mereka. Apa sebab? Fainahum yatadruku di dunia, mereka telah terbiasa di dunia pun biasa naik kendaraan. Mana naik kendaraan? Sebelum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mewujud manusia, maka dalam bahannya pun mereka telah naik kendaraan. Mana? Dari bibitnya pun dari seorang ayah, itu dari tulang rusuk ayah, tulang rusuk seorang laki-laki, Allah telah titipkan di situ. Maka itulah merupakan salah satu kendaraan. Ketika menyatu menjadi suami istri, lalu Allah titipkan kendaraannya ada dalam perut ibunya. Selama 9 bulan lalu melahirkan. Ketika dilahirkan manusia, maka itu pun masih ada posisi dalam kendaraan mereka. Apa kendaraannya? Dalam pangkuan ibunya. Dalam kendaraan dalam pangkuan ibunya. Setelah dalam pangkuan ibunya, dia memasuki umur 4-5 tahun. Itu pun masih dalam kendaraannya. Mana? Yaitu dalam pundak ayah. Kadang-kadang orang kan kalau masih kecil, masih sono dengan orang tuanya, sehingga banyak ditimang sama orang tuanya. Dari masa kecil pun tetap dia menaiki kendaraannya dari masa kecil dengan orang tua. Kemudian dia setelah gede biasa kadang naik kendaraan biasa kalau di darat, kalau di di lautan naik perahu dan lain sebagainya. Ketika meninggal sama, masih juga naik kendaraan. Apa kendaraannya? Di pundak saudara-saudaranya, dipanggul dari 4 orang, di jurus kiri kanan lahan depan belakang, di pundak. Jadi naik kendaraan juga. Nah, ketika dia dikuburkan, lalu setelah menghilang di 7 langkah kemudian, lalu datang malaikat lalu membangunkan. Ketika bangun dalam kuburan, disitulah latan suhum rajilin. Allah mengatakan, wahai para malaikat, jangan biarkan mereka ini berjalan kaki menuju tempat yang dimana seluruh manusia Allah akan kumpulkan di situ. Jangan biarkan mereka berjalan kaki. Apa sebab? Mereka telah terbiasa. Maka waqaddimuna jaibahum, biarkan, dahulukan kendaraan mereka. Apa kendaraannya? Dia dalam kehidupan dunia telah terbiasa naik kendaraan. Sedangkan apa yang kami pernah perintahkan untuk melaksanakan kurban, yang itu kurbannya Allah akan jadikan satu kendaraan di mana seluruh manusia akan terkumpul seluruhnya di alam mahsyar, yang ketika itu akan menuju, yang mau ke surga, yang mau ke neraka. Jangan biarkan mereka jalan kaki. Akhirnya diberikan satu kendaraan, yang kendaraan itu adalah merupakan salah satu hal yang pernah dilaksanakan kurban waktu hidup dalam permukaan bumi. Maka Allah berikan satu keistimewaan. Nah, makanya Nabi mengatakan, "Azimu duhayakum fa innaha 'alas sirati matayakum." Perbesarlah kurbanmu. Jangan melaksanakan kurban sia-sia. Ketika kita melakukan kurban, dipilih mana yang paling kecil. Karena kalau kecil berarti nominalnya pasti agak murah. Nah, Nabi mengatakan, azimu duhayakum. Secara realita mata kepala kita, kalau kita melihat sesuatu yang dimana itu merupakan satu kendaraan, siapa yang mau kendaraan yang jelek? Nggak ada.
Otomatis kalau kita melihat mata kepala, di mana seseorang logikanya kalau melihat kendaraan pasti akan yang termewah, yang terbaik. Nah, maka Nabi mengatakan karena ini merupakan salah satu hal yang Allah akan gantikan, di mana kurban itu akan menggantikan satu kendaraan yang kendaraannya itu akan dinaiki. Maka Nabi mengatakan azimu dohayakum, perbesar kendaraanmu, kurbanmu, sebab kurban itu fainaha ala sirati mafoyakum, kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan man qoroba kurbanan idza qoma min qabrihi ra'ahu qaiman ala ra'si qabri. Ketika seseorang melaksanakan kurban, ketika seseorang melaksanakan kurban nanti apabila ia terbangun, dibangunkan dalam kuburannya, otomatis yang melaksanakan kurban ketika ia mati lalu dikuburkan, setelahnya dibangunkan, ketika dibangunkan akan melihat seseorang yang berdiri di samping dia, sedangkan rambutnya terdiri dari emas, matanya inten yakut, kemudian dari tanduknya emas juga. Lalu seorang mayit yang baru dibangunkan, dia akan mengatakan, kamu siapa? Man anta? Kamu siapa? Wa ayu sayyid anta? Hendaknya kamu di sini mau apa? Wa marwa itu hasanamika. Serasa aku belum pernah melihat sehebat kamu. Nah, dia akan mengatakan, seseorang yang berdiri di samping si mayit itu yang bentuk dan rupanya sangat mewah. Nah, dia akan mengatakan ana kurbanuka alladzi qarrabtani fid dunya. Ini aku adalah kurban yang kamu pernah melaksanakan aku dalam permukaan bumi. Aku ini adalah merupakan kurbanmu. Sumaya kulur kab ala dhuhri. Kemudian ia mengatakan, naiklah pada pundakku, naik pada pundakku. Wayar kabu aleh. Ketika diperintahkan oleh kurban itu oleh seseorang yang ada di sampingnya untuk menaikinya, akhirnya dia menaiki dan berangkat di antara langit dan bumi sampai ke aras puter. Itu merupakan salah satu kendaraan yang Allah gantikan ketika kita melaksanakan kurban saat kita ada dalam permukaan bumi. Maka Nabi mengatakan, man sholatana wa nasaka nusukana fahuwa minna. Barang siapa yang melaksanakan sholat secara sholat kami, kata Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan berarti pada zaman Nabi itu tidak ada hukum syara'nya. Tidak ada fikihnya. Ini mengatakan man sholatana, barang siapa yang melaksanakan sholat secara sholat kami ada rukun, ada syarat dan lain sebagainya. Wa nasaka nusukana, melaksanakan haji secara haji kayak haji kami, fahuwa minna. Itu orang yang melaksanakan sholat dan hajinya secara menurut syariat Nabi Muhammad, maka itu termasuk umat Nabi. Tapi waman lam yusolli sholatana walam yudahi falaisa minna in kana ghaniyan. Barang siapa yang melaksanakan sholat tidak secara sholatnya Nabi, kata Nabi, solu kama ra'aitumuni usolli, silahkan kamu melaksanakan sholat seperti apa kamu pernah melihat sholat aku. Itu sesuatu yang pernah seseorang yang pernah dulu berada pada zamannya, pada zaman Nabi. Nah, ketika Nabi tidak ada, kita berlandaskan setelah Nabi tidak ada, sahabat tidak ada, tabiin tidak ada, tabiin tidak ada, baru mujtahid mutlak. Nah, disitulah seluruh ulama ijma atas mujma' alaih terhadap ulama-ulama yang dikatakan mujtahid mutlak. Makanya kemari
sekalipun orang hebat dalam sisi ilmunya, akan tetapi untuk menempuh pangkat mujtahid mutlak tidak akan sampai. Imam Qadi Husain aja yang sekalipun dalam posisi luar biasa otaknya, sampai dia mengatakan itu dihukmi sampai balbiroi. Sampai hebat, saking hebatnya Imam Qadi Husain, andaikan seluruh kaidah-kaidah sampai hukum-hukum yang telah ditetapkan, yang ditadwin, yang dikitabkan oleh Imam Syafi'i semuanya dihapus lalu diperbaharui oleh aku sampai sekarang ini masih mampu saking hebatnya. Tapi hebat tinggal hebat, cerdas tinggal cerdas, gagah tinggal gagah. Untuk mencapai derajat ulama mujtahid mutlak tidak sampai, karena itu bukan lagi pada masanya. Maka Nabi mengatakan, wa man lam yusolli sholatana wa lam yudhi. Ketika seseorang yang melaksanakan sholat tidak secara sholatnya Nabi dan tidak melaksanakan kurban, dia bukan umatku, kata Nabi. Karena gonian, seandainya ia mempunyai satu kelebihan, dan di mana kelebihan itu memang dimiliki, diberikan oleh Allah, lalu tidak melaksanakannya, maka jadilah kita sebagai umat Nabi, termasuk umat Nabi yang terpilih. Sebab Nabi mengatakan, ya ummati yudhun, pilihan dari umatku itu adalah seorang umat yang melaksanakan kurban. Akan tetapi wasarul ummati la yudhun, paling jelek di antara umatku adalah umat yang sama sekali tidak melaksanakan kurban. Dengan demikian, maka kita ingat, kurban adalah satu amal ibadah yang akan menyelamatkan pada seseorang yang melaksanakannya, tunji sohibah min syarri dunya wal akhirah, dan juga akan menyelamatkan seluruh kejelekan dunia dan juga malapetaka di akhirat. Kita butuh sesuatu ketika kita berada pada posisi akhirat, kita yakin akan membutuhkan pertolongan. Dengan kurban, Allah akan berikan kemudahan kita dalam menggapai ridhonya Allah. Allah tempatkan dalam surganya Allah. Semoga kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan untuk melaksanakan, di mana ibadah itu tertentu khusus ada satu tempat yang tempatnya Allah akan berikan pada hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, rezeki yang subur, yang halal untuk melaksanakan ibadah dan kembali kita menggapai ridhonya Allah. Amin ya robbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.